teringat dengan satu pesan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Lamma kasuratil uquq bisabab at-tahawun 'anil huquq. Berapa banyak anak-anak yang sudah kemudian berani durhaka kepada orang tuanya, dikarenakan apa? Karena orang tuanya tidak bisa memberikan haknya kepada anaknya, tidak mendidik anaknya dari mulai sejak dini. Pagi ini tidak hanya sekedar kita baca maulid Syaraful Anam, tidak hanya kita sekedar membaca maulid Diyaul Lami atau Simtud Duror atau Diba atau yang lain, tidak. Tapi coba kaji apa di dalam kitab maulid yang tadi ditulis, apa kitab maulid yang tadi kemudian kita dengarkan, apa kira-kira ceramah. Dan yang lebih daripada itu, Anda sekarang melihat Habibana Taufik tidak hanya dengan menggunakan imamah, tapi siapa beliau? Siapa beliau? Jangan hanya melihat surah, tapi ambil bagaimana hakikah. Siapa beliau? Camkan, nikmati, pelajari, tulis kalau perlu ditulis di benak hati kita. Siapa orang-orang yang mencontoh Nabi Muhammad? Bagaimana keberhasilan orang-orang yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ja'atid dunya raghimah. Dunia akan datang dengan sendirinya. Yang penting jangan durhaka kepada siapapun, apalagi kepada ulama, apalagi kepada Al-Quran, apalagi kepada Allah, kepada Rasul. Durhaka kepada kedua orang tua, wal'iyadzubillah. Sampai dikatakan dalam satu riwayat, sayati zamanun la an yurabbiya rajulun jarwan khairun min an yurabbiya waladan min sulbih. Akan datang nanti satu zaman di mana seseorang di zaman itu lebih pandai mendidik, maaf, binatang anjingnya daripada anak kandungnya sendiri. Dia lebih pandai mendidik binatang burung bionya atau kucingnya yang dipeliharaan di rumahnya daripada anak kandungnya sendiri. Ini zaman. Makanya orang seperti ini di zaman seperti ini langka. Mestinya orang-orang yang hidup di zaman ini hidup di zaman Faqih Muqaddam, di zaman Imam Haddad. Syaka rajulun ila Sayyidina Umar ibn al-Khattab Amiril Mu'minin an uquq ibnih. Pernah ada satu orang laki-laki, seorang bapak mengeluhkan, melaporkan kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab Amiril Mu'minin akan kedurhakaan anaknya kepada dirinya. Fa'ahdarahu Umar bin Al-Khattab, fastahdarahu Umar bin Al-Khattab. Lalu Sayyidina Umar bin Al-Khattab meminta agar anaknya dihadirkan. Fa'ahdhirhu li, hadirkan anakmu di hadapanku. Bapaknya pulang, tuntun anaknya di hadapan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ketika di hadapan Sayyidina Umar bin Al-Khattab ditanya oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, apakah ini bapakmu? Iya. Kau anaknya? Iya. Kenapa kau durhaka kepada bapakmu begini dan begini? Tidak mungkin, di Quran sudah mengatakan begini. Allah Ta'ala berfirman, Nabi kemudian menyampaikan di dalam hadis dan sabdanya, para ulama sudah banyak menyampaikan petua dan nasihatnya. Tidak boleh seorang anak durhaka kepada orang tuanya, apalagi kepada ibunya, apalagi kepada ayahnya. Tidak cukup sampai di sini. Sang anak kemudian mengatakan, kalau seorang anak wajib bakti kepada bapaknya, apakah ada seorang ayah yang harus memenuhi haknya kepada anaknya? Ada. Apa di antaranya? Setidaknya camkan, an yakhtara ummah wa an yuhsina ismah wa an yu'allimahul kitaba was sunnah. Seorang ayah wajib harus memilihkan ibu buat anak-anaknya kelak ketika dia melahirkan anaknya, seorang perempuan yang salihah, perempuan yang kenal dengan kebaikan, perempuan yang kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicatat oleh anak tersebut, dicamkan dia. Yang kedua, wa an yuhsina ismah, memilihkan nama dengan nama yang terbaik. Khairul asma'i ma ubbidtum mahummid. Taruh nama Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Mustafa, Ahmad dan lain sebagainya. Catat sang anak. Dan yang ketiga, ajari anakmu Al-Quran, ajari anakmu sunnah Nabi Muhammad, ajarkan kepada anakmu at-tawakkul, tawakal kepada Allah, ajarkan kepada anakmu adab, bagaimana ketika dia bersalaman dengan orang tua, bagaimana ketika dia makan dengan orang tuanya, dia harus mengenakan baju seperti apa, tatkala dia ke masjid baju apa yang harus dia kenakan, selendangkah, imamahkah, minyak wangi yang seperti apa yang harus dia kemudian dia pakai.
langkah bagaimana. Ini kan dicontoh. Tarbiyah kita adalah tarbiyah tidak dengan menulis, tidak dengan hanya menghafal, tapi melihat. Harus dengan melihat. Seorang ayah mencontohkan anaknya begini, anaknya akan melihat bagaimana ayahnya melangkah, bagaimana ayahnya sholat, bagaimana bagaimana ayahnya berzikir, ayahnya mengaji Quran, ayahnya membaca ratib, ayahnya duduk ada di majlis maulid, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. An yu'allimahul kitab was sunnah, ajarkan kepada anak-anakmu Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW. Ibunya berjilbab, anaknya pasti berjilbab. Ibunya buka kerudung, anaknya juga akan buka kerudung. Anak ibu bapaknya nggak pernah ada di majelis, bapaknya ada di stadion bola, ya bagaimana anaknya ada di majelis? Sudah gitu bapaknya mengancam anaknya, kalau kamu sampai tidak hadir majelis, awas, nggak dapat makan kau hari ini. Bapaknya hadir di stadion bola, sedangkan anaknya disuruh hadir. Nggak mungkin terjadi. Anak akan mencontoh bagaimana perilaku bapaknya. Fil aba fil abna, apa yang ada sama bapaknya ada sama anaknya. Sirril ab fibnih, rahasia bapaknya ada sama anaknya. Lalu kemudian sang anak mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, berhenti sampai di sini ya Amirul Mukminin, saya akan koreksi. An yakhtara ummah, kau katakan bahwa pilih ibu yang baik, ibu yang solehah, ibu yang mukminah, arifah billah. Ketahuilah ibuku kafirah, majusiyah, zinjiyah. Ibuku seorang wanita yang kafir, majusi, penyembah api. Bagaimana aku bisa bakti kepada dia? Gak pernah dididik. Dan yang kedua kau katakan kepada aku dengan nasihatmu adalah hendaknya seorang ayah memilihkan nama buat anaknya dengan nama yang baik. Boleh nama Muhammad, silakan nama Ahmad, nama Mustafa yang perempuan, Said Fatimah, Khadijah, Aisyah dan lain sebagainya. Ketahuilah nama yang disematkan oleh bapakku kepada aku adalah Ju'al ay khunfasa. Namaku adalah kumbang yang terbang ada di atas lampu. Bagaimana aku akan berhenti ada di dalam rumah untuk ngaji? Wah, aku sering keliaran ke jalan, datang ke sana, datang ke sini, ke warteg, ke warung, ke swalayan, ke restoran, ubyang-ubyung sama yang lain dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, bapakku nggak pernah ngaji Quran, bagaimana akan mengajarkan kepada aku Al-Quran? Wa an yu'allimahul kitab wa sunnah. Marah Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ya hadza laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqak wa asa'ta ilaihi qabla an yusi'a ilaik. Kau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada kamu, dan kau telah berbuat jahat buruk kepada anakmu sendiri sebelum anakmu berbuat jahat dan buruk kepada dirimu.